Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Aksi-aksi terorisme semakin sulit diprediksi, mereka bisa bergerak lincah dan seorang diri. Metode terornya menjadi semakin sederhana, pelaku yang tak cakap pun bisa melaksanakannya. Kecanggihan seperti tidak diperlukan lagi, yang penting bisa mengejutkan berkali-kali. Pasokan para martir seperti tak ada habis-habisnya, entah bagaimana menghentikan rekrutmen yang tak berjeda. Apalagi jika penegakan hukumnya kurang transparan, jangan sampai bekerja serampangan dan ugal-ugalan. Untuk siapa sebenarnya aksi-aksi teror belakangan? Apa yang harus diperbaiki dari strategi keamanan? Inilah Mata Najwa. Teror untuk siapa? Kalau saya ingin merekrut orang, ya misalnya kalau saya masih aktif dahulu, saya akan memilih orang yang sudah punya rasa kebencian pada pemerintah. Ada beberapa kita temukan barang bukti di situ. Foto-foto saudara HH dan ZA ada pada saat sidang dan beberapa kegiatan-kegiatan ormas terlarang itu. Keadaan negara yang sudah dikuasai oleh Cina, teman saya akan semangat melakukan peledakan di industri-industri Cina yang ada di Indonesia. Pasca bom bunuh diri Makassar dan serangan ke Mabes Polri, puluhan terduga teroris ditangkap di berbagai daerah. Kemana muara jaringan aksi teror ini? Benarkah kebencian atas pemerintah jadi motif utama? Sudah ada di Mata Najwa untuk membahasnya anggota DPR fraksi PKS Nasir Jamil. Assalamualaikum Bang Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang mantan Kepala Intelijen Strategis atau Kabais TNI Laksda Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat malam Pak Ponto. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke Mata Najwa Pak Ponto. Terima kasih. Dan juga peneliti terorisme Universitas Indonesia Ridwan Habib. Selamat malam Bang Ridwan. Selamat malam Mbak Nana. Dan saya mengundang kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Munarman. Selamat malam Bang Munarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai dengan menunjukkan ini. Sebelumnya saya juga terhubung lewat video call tenaga ahli utama kantor staf presiden Rumadi Ahmad. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Rumadi. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Nana. Baik, saya ingin mengajak Pak Rumadi, narasumber dan pemirsa Mata Najwa untuk melihat video ini. Karena di tengah rentetan penangkapan, beredar video kesaksian terduga teroris yang memunculkan beragam spekulasi terkait jaringan dan juga motif aksi teror. Kita lihat cuplikannya. Saya Bambang Setiono alias Abi mengaku bahwa menjadi simpatisan FPI sejak awal Desember 2020, tergabung dalam grup Majelis Ratib dan Yasin. Saya Wilo Sojati, saya adalah anggota FPI. Jabatan terakhir saya di FPI adalah sebagai laskar di DPC Jagakarsa tahun 2019. Saya bergabung dengan kelompok Habib Hussein pasca penangkapan Habib Rizik Syihab dan pembubaran FPI. Saya pernah ditawari sebagai eksekutor untuk melemparkan bom Molotov oleh Bambang Setiono. Kemudian juga pernah sedikit belajar untuk cara pembuatan bom dari Zulaimi Agus. Motivasi saya membuat TATP, saya merasa negara ini sudah tidak ada keadilan. Saya ingin membalas. Ya, itu tadi cuplikan penuturan terduga teroris. Ada 3, Zulaimi Agus, Bambang Setiono, Wilo Sojati. Dan tiga-tiganya, 2, Bambang Setiono mengatakan saya menjadi simpatisan FPI sejak awal Desember 2020, merencanakan aksi penyerangan ke SPBU dengan menggunakan bom Molotov untuk menuntut bebas HRS. Kemudian Wilo Sojati juga mengatakan anggota FPI, jabatan terakhir di FPI di Laskar DPC Jagakarsa tahun 2019 dan sebagainya. Baik, karena menyebut-nyebut FPI, pertanyaan pertama saya harus ke Anda Bang Munarman, karena walaupun organisasi ini sudah tidak ada, Anda juga tadi mengatakan sudah bukan lagi bagian karena organisasinya tidak ada. Sudah almarhum. Sudah almarhum. Sebagai entitas ya. Tapi simpatisan-simpatisannya masih, kalau tadi berdasarkan video, masih berencanakan melakukan hal-hal yang tadi kita dengarkan. Ya, pertama begini, ini letakkan dulu secara hukum atau secara opini. Itu yang 2 hal yang berbeda ya. Kalau secara hukum, maka sebuah entitas yang sudah almarhum itu tidak ada kaitan lagi dengan orang-orang yang mengaku simpatisan. Itu satu hal.
Ya, itu hukum. Karena hukum itu menganut azas kausalitas. Harus ada hubungan yang erat antara satu peristiwa dengan apa yang diakui, ya, diklaim. Itu. Artinya saya mau nyatakan, pertama saya tidak kenal dengan orang-orang ini. Yang kedua, dia sendiri mengaku simpatisan. Artinya dia bukan orang FPI. Dan FPI-nya memang sudah tidak ada, sudah almarhum. Oke, saya mau jadi 3 orang tadi yang tadi kita lihat di video Anda tidak kenal. Tapi kenal. bahwa mereka mengaku murid dari Habib Hussein katanya. Nah, itu juga saya tidak kenal. Anda tidak kenal Saya Hussein Al-Hasni ini? Saya tidak kenal. Oke. Jadi Hussein Al-Hasni itu sudah beredar, nanti bisa kita cek ya. Itu ada surat pemberhentian 2017, bulan Desember. Kenapa? Saya tanya, kenapa diberhentikan? Karena ternyata ini orang suka, kalau kata orang Medan tuh, sok rembo. Sok rembo itu sok gagah. Orang-orang di FPI yang sok gagah, yang mau-maunya sendiri, ya, yang seolah-olah mau bertindak keras, itu pasti akan dikeluarkan dari FPI. Itu sudah berulang kali. Oke. Ya, setelah itu mereka melakukan Bang Munarman, kegiatan, Anda itu katakan urusan tidak mereka. mengenal, tapi ya, ia pernah menjadi pengurus FPI. Bahkan kan? karena pernah diberhentikan. Kalau diberhentikan berarti ya pengurus resmi. Jadi begini posisinya, bukan itu. Jadi jangan dikorelasikan dengan opini. Itu bukan opini, saya bertanya straight. Ketika Anda bilang Makanya saya diberhentikan, bilang berarti sebelumnya dia ia anggota. diberhentikan dari FPI. FPI mana dulu? Makanya saya tidak kenal. Tidak semua orang FPI saya kenal. Oh, iya. Itu loh, itu ya. Iya. Itu satu hal ya. Jadi tidak semua orang FPI saya kenal. Pertanyaan saya bukan apakah Anda mengenal jawaban atau tidak, saya, tapi apakah memang ia bagian jawaban dari FPI? saya, Bagian dari FPI? Jawaban saya, dia sudah diberhentikan 2017 karena sok rembo. Itu tadi, itu penting ya menurut saya. Kaitan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban hukum itu menjadi penting. Begitu dia sudah diberhentikan, tidak ada lagi kaitan dengan organisasi yang menaungi. Kita akan tanggung tunjukkan jawab pribadinya. Kita akan tunjukkan, jadi Anda bilang diberhentikan, ada surat pemberhentiannya di tahun 2017. 2017 ada. Sorembo itu maksudnya apa? Jadi Anda tidak kaget ketika misalnya ia ditangkap polisi, tidak kaget mendengar pengakuan-pengakuan Ya, karena memang sebelumnya Anda sudah mencium begitu? Saya tidak kenal, saya sudah bilang. Jadi tidak bisa dikonfrontir dengan saya, saya tidak kenal. Jadi saya tidak, maksud saya tidak kenal, tidak kaget. Jadi jangan soal kaget atau tidak kaget ya. Menurut saya. Karena ketika Anda memberikan kesaksian Sorembo, jadi kan wajar saja Sorembonya seperti apa, saya bertanya. Saya tanya kepada pengurus yang memberhentikan. Itu jangan lupa ya. Jadi kesaksian saya itu secara hukum de auditu disebutnya. Jadi saya tanya sama orang lain, jadi bukan saya langsung ya. Saya tanya sama pengurus yang memberhentikan, kenapa dia diberhentikan? Karena Sorembo. Dijawab oleh yang memberhentikan, dia sok rembo. Oke, kalau begitu dia Sorembo mungkin karena ya itu tadi, salah satunya. Nah ini kan, lihat ini memberhentikan. Tanggalnya jelas, 11 Desember 2017. Sekretaris Bidang Jihad DPW FPI Jakarta Timur. Iya. 2015 yang menandatangani 2020. siapa? Bukan saya. 2015 2020. Clear ya jadi saya. Jadi Timur. secara hukum tidak ada kaitan lagi dengan saya. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang saya mau katakan, kalau soal orang-orang terpapar ya, ini kan soal pikiran ya. Saya punya data ini. Nah ini ya. Polisi yang diklaim tewas di ISIS diduga pelatih perang. Polisi loh. Tetapi kan tidak pernah dikaitkan institusi polisinya, kepolisian RI-nya. Ya, nih. Ada yang berani mengaitkan ini? Mau ditangkap sama polisi? Coba ini. Ini saya punya baru satu ya. Ada lagi yang Polwan. Jadi kita paparan fakta. Polwan ditangkap Densus. Jadi ini soal terpapar ya. Jadi kalau soal pikiran orang itu dia masing-masing gitu loh. Ini banyak. Itu soal terpapar terorisme. Kemudian soal ini lagi. NKRI. Kita ini NKRI ya. Ini soal separatisme. Ada oknum-oknum. TNI Polri. Disebutnya oknum-oknum. TNI Polri menjual senjata kepada KKB, OPM. Jadi banyak sekali. Ini lagi, mau saya katakan lagi ya. Ini fakta lagi. Ini oknum TNI Polri jadi bandar narkoba. Disebut nggak? Berani nggak nyebut bahwa institusinya? Nggak ada. Oknum kan? Nah, kita harus fair, harus adil, mulai dari pikiran sampai dengan data. Jadi tidak bisa kita menggiring opini publik, tapi kalau memang ada tujuan-tujuan tertentu untuk menggiring opini publik, ya itu artinya sudah permainan hegemoni. Oke, jadi Anda mau bilang berbagai pengakuan yang kita lihat beredar, yang mengatakan simpatisan, yang mengatakan merencanakan aksi teror dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan organisasi yang sudah almarhum tadi. Sudah almarhum, dia urusan dia sendirilah itu. Bukan urusan kami itu. Tidak ada urusannya dengan FPI. Sama seperti yang ini ya, yang oknum-oknum ini ya. Pak Sulaiman bagaimana? Karena sudah mati, organisasinya sudah almarhum, jadi keterkaitan itu hilang sama sekali. Anda kan meneliti FPI sudah 15 tahun, sejak lama begitu. Ya. Jadi ketika mendengar pengakuan itu, apa yang terbersit di benak Anda? Nah, jadi
kalau kita mau bilang satu organisasi, kita harus bedakan ini organisasi teroris ataukah manusianya yang teroris. Contohnya, ketika Hamas melaksanakan pemboman, dia bilang kami yang bertanggung jawab, berarti organisasi yang bertanggung jawab. Nah, selama ini kita kan tidak pernah ada satu organisasi yang menyatakan kami yang bertanggung jawab, kan tidak. Yang ada manusianya. Nah, FPI selama ini ada Pak Munawar, di depan mata saya, mereka itu hanya dissident armed forces. Apa dissident armed forces? Dia punya komando yang jelas, dia punya organisasi yang jelas, dia punya tempat yang jelas, dia punya hierarki yang jelas. Nah, terbukti tadi, kalau mereka mengingkari disiplin organisasi, dikeluarkan. Jadi dia betul-betul satu organisasi yang kalau saya bilang dissident armed forces. Satu pasukan. Nah, satu pasukan ini beda dengan teroris. Mereka akan bergerak selalu ya pasukan. Tapi begitu satu orang ini keluar, ya dia akan tidak lagi membawa nama pasukan. Nah, jadi kalau sekarang pasukan ini sebagai pasukan sudah hilang kan? Tapi sebagai orang-orang yang berada di dalamnya, pengakuannya juga tadi simpatisan. Ya, itu dengan simpatisan. Jadi itu tanggung jawab perorangan. Tidak ada hubungan lagi dengan FPI. Jadi ini terbukti bahwa saya melihat ya memang pasukan. Sekarang pasukan sudah tidak ada. Dan pengakuan-pengakuan tadi bagaimana Anda membacanya? Kenapa kemudian kalau begitu di setiap pengakuan perlu ada kata-kata simpatisan FPI? Kemudian barangkali karena merasa FPI ini hebat, jadi dia merasa wah dengan ada FPI saya merasa hebat. Kan itu aja. Bukan kesengajaan? Lah, saya kan tidak ikut ini, hanya melihat itu. Ya, jadi analisa saya, Anda ini, sebagai mantan orang intelijen bukan kesengajaan itu? Kalau bagi saya melihat dia tuh merasa terlindungi atau mengajak kawan-kawan supaya membela saya lah seperti itu. Tapi dia kawan-kawan lupa. di FPI ini maksudnya? Ya itu. Jadi kalau saya FPI berarti saya mungkin akan dibela. Kan itu biasalah anak-anak seperti ini kan ada pembelaan. Dan menyebut itu menurut Anda itu karena akan mudah terasosiasikan dengan lebih mudah menjelaskannya atau untuk menarik-narik atau apa analisa Anda? Saya kira dia hanya ingin memperlihatkan saya hebat, itu aja. Karena bagi dia kan melihat FPI itu hebat. Jadi mengaku FPI hebat, ya itu aja. Ada opini yang mau digiring menurut saya itu. Yang diciptakan oleh? Jadi bisa dilihat tadi ya, mereka membaca satu teks di bawah dan menghafal itu sampai merem-merem matanya itu dia menghafal sesuatu yang digiring untuk ke situ. Siapa yang berusaha menggiring opini itu? Orang yang di belakang layar itu, yang di sampingnya itu loh. Siapa itu Bang Munarman? Ya coba ditanya, itu dia sedang ditangkap oleh siapa? Anda yang mengatakan ada yang menggiring opini. Iya. Ketika Anda melontarkan itu, siapa menurut Anda menggiring yang opini? di sampingnya, yang sedang Dengan ngomong tujuan itu. apa? Coba lihat. Tujuannya menggiring supaya FPI itu menjadi organisasi teroris. Begitu FPI sebagai organisasi teroris sah secara opini publik, maka semua orangnya boleh ditindas, boleh diperlakukan di luar hukum. Contoh, ini satu, sebentar, dikit lagi. Contoh ibu-ibu yang Siti siapa itu mengeluh di Facebooknya, begitu suaminya ditangkap, maka tetangga-tetangganya merasa berhak mengambil bunga mawarnya. Itu artinya perbuatan-perbuatan seperti ini akan menggiring masyarakat melakukan. Bung Munarman, Anda mengatakan akan menggiring opini, tapi Anda di awal bilang FPI sudah secara organisasi sudah almarhum. Jadi menggiring opini untuk melakukan apa? Jadi Anda tidak konsisten opini juga supaya orang-orang bekas FPI sah diperlakukan di luar hukum itu. Bagaimana Bang Ridwan? Itu opini yang muncul dari mantan sekretaris umum FPI yang sudah almarhum atau bagaimana? Ya kalau kita lihat fakta memang data-data yang kita teliti ya, yang menjadi teroris itu biasanya keluar dulu dari FPI. Dulu ada namanya Zainul Ansori, ketua FPI Lamongan tahun 2008, keluar dari FPI, gabung ke JAD, berbaiat dengan JAD. Tetapi Mbak Nana, yang terakhir ini, yang condet ini, kita cek belum ada informasi bahwa mereka bergabung dengan JAD. Jadi dalam penelitian kami sementara ya Mas Munarman, penelitian kami sementara kami menyimpulkan ini terorisme politik. Jadi motivasinya berbeda sekali dengan serangan Makassar, berbeda sekali dengan Zakiyah Aini yang kemarin pakai airsoft gun di Mabes Polri. Dua orang itu, yang Makassar dengan Zakiyah, itu motivasinya ideologis. Mereka ingin syahid masuk surga. Tetapi yang ini motivasinya tampaknya politis. Karena mereka merasa mungkin terzalimi, pimpinan mereka misalnya dizalimi. Baik, tadi Anda katakan biasanya yang melakukan aksi teror keluar dulu dari organisasinya. Baik, kita akan bahas itu setelah pariwara. Saya juga akan ke Pak Rumadi dan juga Bang Nasir Jamil. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.
SK bersama dalam pelarangan organisasi FPI itu adalah ada indikasi. Jadi ada indikasi, ada semacam maklumat yang diunggah di media sosial berkaitan dengan mendukung Al-Qaeda dan ISIS. Kemudian ada peristiwa Ba'iyat. Ada statement-statement lainnya yang disampaikan kepada publik. Pemerintah dalam hal ini tentunya negara melihat ada hal-hal yang mengarah kepada membahayakan masyarakat, yaitu ajakan-ajakan, hasutan-hasutan. Yang kalau kita lihat dari proses itu lahir mereka-mereka melakukan aksi teror. Ya, itu dia tadi penjelasan Kepala BNPT Boy Rafli di Mata Najwa minggu lalu ketika berbicara soal dugaan keterkaitan organisasi yang sudah almarhum tadi istilahnya FPI dengan berbagai aksi teror yang ada sekarang. Saya ingin ke Pak Rumadi dari KSP. Pak Rumadi, bagaimana melihat dugaan keterlibatan organisasi almarhum FPI ini dalam berbagai aksi-aksi teroris? Karena rasa-rasanya itu terus diungkapkan oleh kepolisian dalam berbagai bentuk. Apakah konferensi pers dengan memamerkan barang bukti, alat-alat atau atribut FPI, pernyataan-pernyataan polisi dan sebagainya. Jadi ya, pemerintah melihat masih ada andil dari FPI dalam aksi-aksi ini? Sebenarnya sejauh yang saya ketahui tidak ada keinginan secara khusus misalnya dari pemerintah untuk mengkaitkan semua persoalan itu dengan FPI. Jadi apa yang ditangani oleh pemerintah terkait dengan terorisme itu adalah semata-mata bagaimana tindakan-tindakan terorisme itu bisa dideteksi sedini mungkin. Dan kalau toh misalnya di dalam proses penggeledahan misalnya ada barang bukti yang mungkin sisa-sisa dari seragam FPI yang masih tersimpan misalnya, atau dokumen-dokumen FPI yang masih tersimpan, itu fakta-fakta yang ditemukan oleh aparat kepolisian. Jadi itu adalah ranah kepolisian dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh polisi yang bekerja di lapangan, terutama Densus 88. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah semata-mata untuk memastikan bahwa jaringan terorisme yang sudah nyata-nyata melakukan tindakan teror, kemudian menebarkan ketakutan di mana-mana, itu memang harus bisa diatasi, kemudian diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Pak Rumadi, dalam kaitan ini sebenarnya tidak ada. Ya, saya ingin Anda menanggapi yang tadi disampaikan soal bahwa ini ada upaya untuk menggiring opini publik yang tadi disampaikan oleh Bang Munarman. Apa tanggapan Anda soal itu? Menurut saya tidak secara khusus misalnya pemerintah secara sengaja menggiring opini atau ingin memojokkan satu kelompok misalnya, saya kira tidak dalam kerangka itu. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan bahwa jaringan terorisme dari manapun asalnya, apakah dia punya irisan dengan organisasi-organisasi yang sudah almarhum maupun tidak, itu diperlakukan sebagai orang yang memang harus dipersoalkan dari sisi hukum terkait dengan terorisme ini. Jadi saya ingin memastikan bahwa tidak ada tendensi-tendensi untuk mengarahkan ke FPI yang sudah almarhum itu, karena itu juga tidak ada tidak ada keuntungan langsung. Apa sih untungnya pemerintah misalnya mengkait-kaitkan persoalan ini dengan FPI, atau FPI juga sudah secara hukum dinyatakan sudah tidak ada lagi gitu. Jadi saya kira itu Mbak Nana posisi. Ya, Pak Rumadi, jadi apapun yang muncul misalnya temuan polisi, apakah barang bukti, kemudian video terduga teroris yang secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka simpatisan FPI dan sebagainya, itu semua memang sesuatu yang menurut Anda memang biasa saja begitu dalam satu proses penyelidikan, tidak ada niat-niatan tertentu untuk mengarahkan ke FPI? Ya itu memang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi tanpa bertendensi untuk mengarah-arahkan, untuk menggiring opini segala macam, ya memang fakta-fakta itu yang ditemukan di lapangan ya memang harus disampaikan. Memang faktanya seperti itu. Oke. Itu Mbak. Bang Nasir Jamil bagaimana? Fakta-faktanya seperti itu, tapi sulit kemudian untuk begitu karena nama FPI muncul terus dalam berbagai penyelidikan atau bukti-bukti yang kita dengarkan muncul dari kepolisian. Iya, di Indonesia ini kan ada asas hukum, salah satunya asas personalitas, di mana perbuatan pidana seseorang itu tanggung jawab pribadi dia. Hampir mirip misalnya dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik, ya, anggota DPR dari satu partai politik. Nggak pernah tuh partai politiknya dibubarkan. Dan pertanggungjawaban pribadi anggota partai politik tersebut. Sehingga biasanya partai politik ketika ada anggotanya
ya apakah menjabat sebagai anggota parlemen atau eksekutif, ketika kemudian kedapatan tertangkap basah atau tertangkap tangan OTK, itu langsung ketika dia menjadi tersangka langsung diberhentikan oleh partai politik tersebut. Untuk apa? Supaya jangan terbawa-bawa. Walaupun dalam persidangan kita mendengar misalnya dia mengkaitkan bahwa ada perintah atasan, ada perintah ini, perintah itu, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja kemudian itu adalah pertanggungjawaban pribadi yang bersangkutan. Nah karena itu memang saya pikir memang kita harus objektif menilai ini, melihat ini. Bahwa kemudian dalam penggerebekan ditemukan ini, ditemukan itu, dan lain sebagainya, kan tidak langsung kemudian otomatis bahwa dia adalah bahagian dari jaringan itu. Dan kita selama ini kan bisa melihat misalnya ADRT, ya misalnya Front Pembela Islam. Apakah misalnya dalam ADRT itu ada ajaran-ajaran yang kemudian menghasut, kemudian ajaran-ajaran yang ingin memerangi pemerintah atau dan sebagainya. Nah, kalaupun ada kata jihad, jihad ini bagaimana maksudnya? Apakah jihad dalam arti kital, berperang, atau jihad dalam artinya membantu pemerintah mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya memang, saya pikir ini harus hati-hati karena apa? Kalau kemudian kita tidak melakukannya secara objektif, ya, profesional, saya khawatir kemanfaatan dan keadilan hukum itu tidak akan bisa kita hadirkan. Oke, saya ingin ke Bang Ridwan. Tadi Anda katakan ini terorisme politik. Ya. Apa maksud Anda terorisme politik? Ya. Kalau berangkat dari pengakuan yang tadi kita dengarkan. Ya basis kami kan, kami bukan penyidik ya, kami dari akademisi, jadi kita hanya melihat pengakuan itu yang viral di media sosial. Dan dari narasi mereka sama sekali tidak menggunakan motivasi sebagaimana terorisme Salafi jihadis yang kita pelajari. Misalnya tentang JAD yang menyatakan bahwa dirinya mereka ingin berbaiat kepada Amir Daulah ISIS, nggak ada. Yang di situ adalah mereka kemarahan-kemarahan. Misalnya ingin menyerang pengusaha Cina, itu ya pengakuannya ya, membakar SPBU, kemudian melempari air keras ke persidangan Habib Rizik. Itu kan narasi-narasi yang sebenarnya tanpa harus melakukan itu, kalau kita lihat di medsos, narasi-narasi kebencian ini kan lama sekali muncul, Mbak Nana. Bahkan sejak era Pilpres kan, benci dengan kelompok Cina, pemerintah itu zolim, itu kan narasi yang sejak lama sudah ada di media sosial. Nah, bedanya apa? Kelompok ini memindahkan narasi yang sekedar ada di medsos menjadi action. Mereka kemudian belajar, cari bahan bom, merakit, bahkan berlatih. Itu dari pengakuan mereka. Jadi ya ditangkap dengan undang-undang terorisme. Kalau itu hanya bicara di media sosial, mungkin dengan ITE. Tetapi kan mereka sudah melakukannya, sudah melakukan preparasi. Bisa digunakan Undang-Undang 5 tahun 2018 itu. Oke. Kita harus break. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Anggota yang tertangkap semua terlibat atau menjadi anggota dari Front Pembela Islam di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan Front Pembela Islam yang ada di Makassar. Ya, Anda masih di Mata Najwa. Teror untuk siapa yang tadi Anda dengarkan adalah cuplikan pernyataan setelah belasan teroris ditangkap di Makassar pada bulan Februari lalu. Dan kemudian yang belum lama ini juga beredar adalah pengakuan napi terorisme yang bernama Zainal Ansori. Tadi disebutkan oleh Bang Ridwan. Kita akan dengarkan cuplikan pengakuan dari Zainal Ansori berikut ini. Zainal Ansori, asal dari Lamongan, ingin sedikit menceritakan tentang perjalanan kami. Ya, mungkin kita mulai dari sekitar tahun 2005 sampai sekarang ini. Kegiatan yang pernah kami ikuti ketika periode tahun 2005, yakni kegiatan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Memang sebelumnya amar ma'ruf nahi munkar ini sudah kita laksanakan kegiatan di Lamongan, tapi untuk memperlebar sayap
dan memperkuat struktur ini, maka kita koneksi, kita menyambung dengan Front Pembela Islam FPI pada waktu itu, sehingga kurang lebih sekitar tahun 2005 ini kita resmi menjadi sayap dari organisasi FPI. Bang Munarman, saya ingin minta tanggapan Anda atas itu. Ini yang disebut rekonstruksi sosial, Mbak Nana. Rekonstruksi sosial itu ya fakta diciptakan, di-create, kemudian dibangun narasinya, diciptakan lagi peristiwa, terus di-create lagi, narasinya sudah disiapkan untuk tujuan menyasar pada kelompok tertentu supaya kelompok tertentu itu dipandang negatif dan dilabel sebagai sebuah kejahatan. Itu saja sebetulnya. Oke, sekali saya mau nyatakan. Pertanyaan saya begitu. Oke. Nih, ini ada nggak yang berani? Pertanyaan saya kalau begitu dari Ya. statement Anda, Bang Nih. Munarman, diciptakan. Iya yang dong. pertama, siapa yang menciptakan? Dan yang kedua, kalau tadi narasinya itu, kalau tadi Anda jawab yang pertama dulu deh. Siapa yang menciptakan, Bang Munarman? Nah, kalau siapa yang menciptakan? Mbak Nana tahu nggak? Percaya nggak bahwa saya menciptakan peristiwa yang di Depok ada nama saya, ada FPI, dengan ada yang disebut di situ disebut peluru. Percaya nggak itu perbuatan saya? Tolol sekali saya kan? Kalau itu dilakukan oleh saya, itu fakta loh. Peristiwa adanya satu bungkusan dengan nama saya, di situ kemudian disiarkan ada peluru, ada semacam magazin segala macam. Percaya nggak itu perbuatan saya? Hanya orang tolol yang mau melakukan kejahatan meninggalkan jejak. Anda mau mengatakan Berarti yang kalau tadi Anda bilang berarti faktanya apa itu? Orangnya sama. Itu faktanya yang menciptakan apa? sama. Tulisan nama saya Munarman, hurufnya garis huruf FPI itu sama dengan tulisan yang membuat surat wasiat dalam peristiwa di Makassar dan di Mabes Polri. Lihat aja tulisannya, bandingkan, coretan garis tangannya itu sama. Ya, nah jadi menurut saya, apakah ini sebuah peristiwa hukum? Menurut saya itu ini spekulasi Anda yang Munarman bahwa ini tulisan sebuah FPI peristiwa Munarman salam rekonstruksi sosial, diciptakan bukan peristiwa hukum. Oleh siapa? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Bagaimana Bang Ridwan? Karena tadi Nah, ini bagian narasinya ini Bagaimana bagian Bang Ridwan? narasinya. Karena tudingannya serius ini bahwa nama FPI Munarman di peluru itu sama dengan surat wasiat. Sebentar, kalau yang soal tulisan di Depok, saya nggak komentar lah. Mungkin silahkan Bang Munarman seperti itu. Tetapi soal tulisan di surat wasiat di Makassar dengan tulisan surat wasiat Zakia, saya sendiri sudah cek ke grafolog, Mbak Nana. Bayar profesional, grafolog, ahli tulisan tangan, dan keluar hasilnya bahwa itu sama sekali ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi sudah juga dilakukan, informasi ini ditelusuri, apakah benar ini tulisan aslinya Zakia. Itu kan sudah dicek juga oleh aparat kepolisian. Jadi kalau Bang Munarman bilang ini sama dengan itu kejauhan Bang. Bahwa ada yang nulis, mungkin silakan Anda bilang begitu. Ada yang nulis FPI Munarman dan bukan Anda. Tetapi kalau disamakan narasinya sama surat, nggak? Enggak dong. Narasinya sama nggak? Kalau Antara surat peristiwa di wasiat- Makassar dengan yang di Bareskrim di Mabes Polri. No, Sama berbeda, nggak narasinya? berbeda sama sekali. Berbeda, narasinya. karena yang Makassar dengan yang saya tadi sudah sampaikan Mbak Nana di awal. Yang Makassar dengan Mabes Polri ini afiliasinya Daulah Islamiyah, CAD. Sementara yang pengakuan condet itu terorisme politik. Nah, ini kan Beda pindah dia banget. langsung kan? Beda Artinya, banget gitu loh. Maksud saya, korelasi antara peristiwa Makassar, peristiwa Mabes Polri dengan condet. Ada korelasi nggak pertanyaan saya? Nggak ada. Ya memang beda. Tetapi kemudian terjadi penangkapan-penangkapan besar-besaran di mana-mana. Dan kemudian ada satu narasi yang sudah mempersiapkan jaket FPI yang baru, buku tulisan FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang baru gitu loh. Ini Bagaimana? semua permainan opini. Permainan menurut saya, opini, narasi. permainan opini, permainan operasi intelijen kah ini Pak Polan? Jadi begini, inilah kesalahan kita ya. Kalau kita berbicara intelijen itu isinya itu hanya berbicara indication and warning. Itulah sebabnya dia selalu itu sifatnya rahasia. Karena rahasia maka dia dibicarakan hanya di dalam ruang rapat. Tapi sekarang semua masuk ke ruang publik. Nah ini yang masalahnya. Kalau ruang Tapi publik... Pak, maaf saya potong. Apakah Anda sependapat dengan yang tadi dikatakan Pak Munarman bahwa ini rekonstruksi yang diciptakan khusus narasi untuk mendiskreditkan dan sebagainya? Anda sependapat dengan itu tidak? Saya Karena saya tidak lihat akan- Anda agak berubah nih sikapnya. Kalau yang dulu-dulu, tidak. kalau yang dulu-dulu Anda tampaknya keras begitu. Saya keras sama dia karena apa? Anda bahkan saya ingat Anda sempat bilang Pak Munarman sebaiknya diperiksa Densus begitu. Ya, diperiksa sebagai... Ada catatan Ingat, Pak, kelam FPI, apa saya bilang? tapi Anda sekarang Dissident berbeda, and kenapa process. ini?
Kalau sebagai dissident avoces. Jangan diprovokasi Pak sama Saya mau pembawa tanya, acara karena Pak. Itu provokasi saya Pak. betul-betul ingin tahu apa yang membuat Anda berubah sikap. Tapi itu Pak. provokasi, nggak fair Karena itu. saya bilang tadi. Apa yang berubah sikap? Begini, Iya dong. saya bilang tadi, kalau kita berbicara FPI itu sudah selesai. Sudah selesai. So, ngapain kita lagi bicara ini? Persis. Kalau kita mau bicara menyelesaikan masalah teror, jangan sampai kita mau menyelesaikan masalah, menghasilkan masalah baru. Jadi Anda setuju bahwa ini memang hanya rekonstruksi yang diciptakan saja? Saya tidak mau menghasilkan masalah baru. Nanti kalau saya jawab akan menghasilkan masalah baru. Saya tidak mau, saya adalah bagian dari menghasilkan masalah baru. Saya mau. Jadi Anda melihat ini persoalan yang berbeda, bukan Ini persoalan yang ini persoalan intelijen dan sebagainya, Ya, dan ini bukan adalah sesuatu persoalan yang intelijen. Persoalan intelijen itu adalah persoalan indikasi, ingat. Hanya indikasi menghasilkan warning insight. dan sekarang sudah Tidak muncul boleh ke publik. keluar. Dan muncul keluar karena apa Nah, menurut Anda? Nah ini yang muncul keluar kan ini ada orang-orang yang ingin merasa hebat diri. Saya tahu. Nah ini Siapa itu? masalah. Maksudnya orang-orang di dalam pemerintahan atau siapa nih? Ya orang yang tahu ini kan ingin tampil tahu. Ingin tahu, oh saya tahu ya bercerita ini, JAD adalah ini. Untuk apa? Kita tahu pun untuk apa? Karena yang kita tidak kehendaki adalah perbuatannya yang ujungnya adalah teror kan? Bagaimana Bang Ridwan? Kan masalah itu. Bagaimana Bang Ridwan? Apanya Mbak yang Apakah memang Anda melihat ini sengaja diciptakan begitu? Ini narasi yang kemudian dimunculkan ke publik Ya, yang seharusnya tidak muncul dan untuk menimbulkan masalah-masalah baru? Ya sebenarnya kan perlu dipertanyakan bagaimana video itu bisa beredar, video pengakuan yang condet. Karena kan mereka ini dalam kendali Densus 88. Saya sih berharap sebenarnya ya Bang Munarman ada perwakilan Polri di sini. Karena dia yang bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik mengapa video tersangka yang sedang dalam penahanan Densus 88 bisa viral di medsos. Untuk apa diviralkan itu? Untuk apa diviralkan? Kita juga bertanya. Jadi tadi senior kami Pak Kami sudah untuk mengundang perwakilan Mabes Polri tapi belum ada yang bisa mengirimkan wakilnya untuk menyampaikan. itu jadi pertanyaan lagi Mbak Nana. Itu jadi pertanyaan besar. Kenapa institusi sebesar Mabes Polri dengan perangkat humasnya yang sangat banyak tidak bisa mengirimkan perwakilan di acara Mbak Nana untuk menjelaskan permasalahan yang sangat penting seperti ini? Pertanyaan besarnya tadi menurut Anda, kenapa video itu bisa pertama, kenapa harus ada video itu? Satu. Kedua, kenapa tersirkulasi ke publik di media sosial? Bukan di medsos loh, itu resmi loh. Iya, maksudnya melalui media, lalu pindah ke medsos. Iya. Jadi apa motivasinya di situ? Apakah motivasinya untuk mengembangkan penyidikan? Dugaan Anda apa? Dalam disiplin kontrateror selama ini yang kami ikuti, penyidikan itu selalu tertutup. Jadi kalau mau nangkap orang lain, yang data ini jangan keluar dulu. Supaya orang ini tidak siap-siap gitu loh. Seharusnya. Ya kasarnya gini lah, misalnya nih Bang Munarman, mohon maaf. Mau nangkap Bang Munarman, ya konyol kalau bikin tulisan FPI Munarman. Nah. Gitu loh, ini bertentangan banget. Justru kalau misalnya Bang Munarman jadi TO, ya tidak ada kata-kata apapun tentang Munarman, tahu-tahu Bang Munarman ditangkap. Oke, saya ingin bertentangan, Mbak Nana. Jadi itu pertanyaan yang menurut Anda perlu dijawab. Saya juga bertanya. Dan perlu diekspos ke media itu loh pertanyaannya. Ya, saya juga bertanya. Tapi memang soal penangkapan misalnya orang-orang yang dicurigai, dicondet itu memang diberi ruang juga Mas Ridwan di Undang-Undang 5 2018. Tapi pengakuannya untuk apa? Iya memang soal tujuan untuk apa dan kemudian mereka ternyata tidak punya afiliasi atau tidak terkait, nah itu harus dibebaskan. Justru itu. Tapi kan untuk mengantisipasi sebenarnya. Jadi waktu kita bahas Undang-Undang 5 2018, perubahan dari Undang-Undang 15 2003 itu kan karena selama ini ada semacam keluhan, ada semacam keprihatinan bahwa ketika misalnya ada tanda-tanda, ada gejala atau ada apa dan sebagainya, aparat tidak bisa masuk. Nah makanya kita kemudian memberikan ruang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Artinya apa? Artinya ketika misalnya ada situasi dilihat ada sekelompok orang berdasarkan data dan sebagainya coba diamankan. Tapi tentu harus prosesnya tetap profesional. Karena dalam Undang-Undang 5 2018 itu menimbang itu sudah kita ingatkan bahwa tetap memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia. Oke, kita akan kembali, kita harus break, masih ada waktu untuk membahas ini. Tetap di Mata Najwa, kami kembali saat lagi. Foto-foto saudara HH dan ZA ada pada saat sidang
dan beberapa kegiatan-kegiatan ormas terlarang itu setiap ada kegiatan. Ini masih didalami, korelasinya apakah memang ada keterkaitan mereka semuanya, ini semuanya masih kita lakukan pendalaman. Saya ingin langsung ke KSP, ada tenaga ahli KSP Pak Rumadi yang bergabung lewat virtual, lewat Zoom. Pak Rumadi, tadi Anda mendengarkan perbincangan hangat di segmen sebelumnya. Apa tanggapan Anda Pak Rumadi soal mempertanyakan apa kira-kira motif besarnya, kenapa ini diungkap ke publik. Kemudian tadi Bang Munarman berkali-kali mengatakan ini ada narasi tertentu yang sengaja diciptakan, rekayasa dan sebagainya. Bagaimana pemerintah melihat ini? Kalau soal dugaan-dugaan orang berimajinasi, orang menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain, itu silakan saja lah. Itu hal yang biasa di dalam proses seperti ini. Tetapi yang ingin kami pastikan adalah semua ini berada dalam kerangka hukum yang jelas, transparan. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang perlu dikritisi, saya kira masyarakat juga bisa mengkritisi proses ini semua. Jadi secara umum apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, saya kira mencoba untuk setransparan mungkin dari apapun yang ditemukan di lapangan, kemudian disampaikan. Kalau misalnya ada analisis-analisis seperti yang dilakukan oleh Bung Munarman tadi yang seolah-olah ini adalah rekayasa segala macam, itu hanya Bung Munarman lah. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua proses yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus dilakukan secara transparan, dan kalau toh misalnya ada proses-proses yang menurut kawan-kawan ada kesalahan, ada kejanggalan, saya kira semuanya bisa dikritik. Tapi juga memang melihat wajar ketika dipertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang muncul itu kemudian memicu spekulasi yang bahkan spekulasi liar di mana-mana, itu sesuatu yang memang seharusnya sudah diantisipasi atau malah justru diharapkan terjadi? Seharusnya spekulasi-spekulasi itu tidak perlu terjadi ya kalau kita bekerja mengikuti fakta-fakta yang didapatkan. Jadi memang kadang-kadang meskipun ada fakta-fakta, tapi kalau orang memang sukanya berspekulasi ya memang apapun juga akan dispekulasikan begitu. Jadi menurut saya sih memang ada sebagian kalangan yang memang suka menspekulasikan berbagai macam hal, apapun itu dianggap sifatnya spekulatif. Tetapi saya hanya ingin memastikan bahwa apapun proses yang terjadi di dalam penegakan hukum, termasuk penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu dilakukan dengan transparan. Itu saja sebenarnya. Yang juga sempat ramai diperbincangkan adalah peristiwa pembayatan. Yang pengakuan itu disampaikan lagi-lagi lewat video yang beredar dan tersebutlah nama Anda, Bang Munarman. Iya. Di video yang kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Ya, jadi terus. Saya ditangkap oleh pihak kepolisian sebab pada tahun 2015 saya pernah mengikuti bayat di Pondok Sudiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri pemimpin acara, Ustaz Fauzan penerbit buku, dan Ustaz Munarman Panglima DPP FPI yang mewakili FPI, dan Ustaz Bustar yang sebagai moderator. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin bayat pada saat itu. Dan setelah bayat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Nahnu nubayi'u Khalifatal Muslimin Abu Bakril Baghdadi Al-Quraisy Al-Husaini Al-Sam'i wa ta'ati. Ada Munarman tadi ya? Ya, Bang Munarman, ini sempat ramai nih jadi perbincangan Sangat publik. ramai. Anda sendiri hanya sebatas ramai atau pernah diklarifikasi, dipanggil polisi, ditanyai keterangan? Jadi begini ya, pertama-tama saya tadi mau menjawab dulu Pak Boy dan Mas Ridwan ya, soal aspirasi disebut tadi terorisme politik, dan Pak Boy tadi menyatakan ada dorongan-dorongan. Dalam konteks ini sepertinya ada motif politik, itu ya intinya. Saya kira begini ya, pertama-tama ya, saya mau tegaskan dulu nih, FPI itu
menyalurkan aspirasi politiknya jelas lewat mekanisme-mekanisme yang diatur lewat undang-undang di negeri ini. Misalnya aspirasi politik. Kalau seandainya FPI itu gemar melakukan tindakan terorisme politik, maka 212 tahun 2016 tidak akan terjadi. Di situ Pak Boy hadir, di panggung 212 itu Pak Boy hadir, Pak Idam Aziz hadir, Presiden hadir, Wakil Presiden hadir. Itu aspirasi politik FPI. Fair, terbuka, disaksikan banyak orang. Untuk apa melakukan terorisme politik? Artinya FPI tidak menggunakan cara teror untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Itu satu, clear secara organisasi, ya, karena sudah kita buktikan berkali-kali. Itu satu. Nah, yang kedua soal ini. Soal ini berkali. Sebentar, boleh ditanggapi dulu? Tar dulu dong. Boleh ditanggapi supaya nyambung. Nanti sekalian supaya aja, nyambung. sekalian aja. Sedikit dulu, supaya nyambung. Bagaimana? Saya tadi kan tidak menyampaikan bahwa FPI yang melakukan terorisme politik, tetapi orang-orang yang ditangkap di Condet itu yang melakukan terorisme Clear politik. ya. Jadi bukan FPI-nya, Bang. Clear ya, orang-orangnya ya. FPI-nya kan nggak ada. Artinya orang-orang yang itu orang-orang itu sudah diberhentikan. Ya itu versi Anda kan. Bukan aja. Bukan versi karena ada buktinya. Ya surat tadi. Ada surat pemecatan. Ya. Faktual kita. Oke. Ya. Artinya clear itu bukan bagian dari FPI ketika dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, sekarang soal Makassar. Berkali-kali saya sudah sampaikan. Sebetulnya waktu di Makassar itu kalau mau jujur secara intelijen saya pikir pasti ada lah intel di situ. Pasti dia mendengar apa ucapan saya. Saya mau katakan, di Makassar itu ada 2 peristiwa. Saya diundang oleh pengurus FPI Makassar dalam acara seminar di Kota Makassar, di Sekretariat FPI. Bukan yang acara yang tadi? Di situ tidak ada baiat. Ketika saya hadir di situ, karena materi saya menarik, menceritakan tentang geostrategi, geopolitik global, bagaimana Amerika dengan dokumen RAND Corporation melakukan counter terrorism berdasarkan 2 dokumen, yaitu A Threat Persistent dan kemudian In Their Own Word, ya, yang kira-kira ancaman yang terus-menerus, dan dokumen yang kedua itu kita gunakan kata-kata mereka untuk melawan mereka. Ini materi yang Anda sampaikan? Itu yang materi yang saya sampaikan. Okay. Salah satunya di situ, counter terrorism itu salah satu dengan cara buat website palsu yang seolah-olah website ini mewakili kelompok-kelompok garis keras supaya bisa menarik anak-anak muda ini, tapi kemudian kita hancurkan dan bila perlu ini website untuk menghantam lawan kelompok yang lain, mengkafir-kafirkan kelompok lain. Saya ingatkan di Makassar, di FPI Makassar, hati-hati jangan terjebak dengan website-website garis keras karena ini buatan intelijen. Saya baca dokumen, bukan ngarang-ngarang. Saya baca dokumen, bukan ngarang-ngarang, sekali lagi ya. Anda ketika datang tidak tahu akan ada agenda pembayatan? Saya tidak tahu karena saya yang diundang di Kota Makassar. Karena materi saya begitu, saya ditawari karena tiket saya besoknya baru pulang dan itu pun siang. Mereka menawarkan besok masih ada lagi katanya. Ikutlah saya di situ. Saya kira itu sama. Tidak tahunya ada itu. Saya tidak tahu. Bagaimana orang tidak tahu? Anda menyampaikan ini ke klarifikasi ke polisi atau sempat dipanggil tidak? Tadi pertanyaan saya. Perbuatan saya diundang itu apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu. Pertanyaan saya apakah sempat ada yang memanggil, ada yang Pertanyaan saya apakah itu kejahatan? Saya bertanya, Anda. Pertanyaan saya tanya. Makanya, apakah itu kejahatan? Menceritakan dalam seminar tentang strategi counter terorisme jangan sampai orang terjebak. Itu apakah kejahatan? Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab bukan pernah. Karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu dipanggil tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Bagaimana? Itu peristiwa pidana yang dipanggil oleh polisi. Perlu dipanggil untuk mengklarifikasi tidak, Pak? Peristiwa pidana. Jadi jangan menggiring. Ini menggiring. Saya bertanya. Menggiring itu namanya, bukan bertanya itu. Kalau saya bertanya itu pernah didatang atau tidak, Anda... Itu dalam teori hukum, itu namanya pertanyaan jebakan. Anda tidak boleh melakukan pertanyaan jebakan. Itu berbahaya buat opini. Pertanyaan jebakan. Pertanyaan saya simpel sekali. Anda pernah dipanggil atau tidak? Iya, itu pertanyaan jebakan. Perlu dipanggil atau tidak? Nah, itu pertanyaan jebakan juga itu. Saya bertanyanya ke narasumber saya yang ini. Perlu tidak dipanggil? Jebakan itu. Kan provokasi itu nama, kalau dalam bahasa lainnya itu. Kalau kehadiran seperti itu, apa alasannya pemanggilan? Kan itu masalahnya. Jadi memang kita dalam hal ini ya,
kita harus meletakkan ini dulu dalam situasinya apa. Kalau bagi saya intelijen, ini indikasi. Dan kalau indikasi akan saya perbincangkan itu dalam situasi tertutup. Nah itu. Jadi kehadiran itu hanya indikasi dan saya tidak mungkin saya bisa memutuskan ini ada pelanggaran atau tidak. Nanti itu akan kembali. Jadi misalkan kehadiran itu kita hanya lihat, oh dia hadir di sini. Hanya indikasinya apa? Indikasi dan itu. Apa indikasinya? Nah indikasi ya. Kalau kita berbicara indikasi bahwa FPI ada hubungan dengan ISIS atau dengan apa? Itu indikasi. Dari indikasi itu kita akan menyatakan warning. Ini tidak boleh keluar. Sifatnya rahasia. Karena apa? Bisa benar, bisa tidak benar. Oke. Kalau tidak benar bisa salah kembali ke kita. Kalau benar syukur. Nah ini akibatnya kalau semua berita intelijen ini keluar, terjadilah kekacauan seperti ini. Bagaimana Bang Ridwan? Anda mau mengatakan sesuatu? Kalau saya mau membela Bang Munarman sebenarnya. Kenapa saya bela Mas Munarman? Karena ini sudah viral di medsos loh Mbak Nana. Di medsos itu gila banget. Akun anonim itu bisa menggunakan berbagai macam wajah. Dan coba search aja di Twitter. Munarman, ISIS, Munarman, FPI, ISIS, keluar semua tuh narasinya bahwa Munarman adalah anggota ISIS ikut baiat. Nah untuk membersihkan nama baik Bang Munarman, Polri jangan diam aja dong. Lagi-lagi saya menggugat kenapa Polri nggak hadir. Polri mestinya melakukan klarifikasi. Yang dilakukan Bang Munarman itu melanggar hukum atau tidak. Kalau tidak, sampaikan ke publik. Sehingga kemudian Bang Munarman jangan jadi sasaran bully di medsos. Jadi menurut Anda justru klarifikasi itu malah justru akan menguntungkan posisi Bang Munarman? Polri harus menjaga nama baik semua warga negara dong. Kalau kemudian kita lihat di media sosial, sekarang cek aja nama Munarman, FPI, ISIS. Klarifikasi malah justru akan menguntungkan Bang Munarman. Anda sependapat Bang Munarman klarifikasi malah justru akan menguntungkan posisi Anda yang sudah. Saya kira Mas Ridwan ini sangat luar biasa pinter ya, cerdas dalam soal ini saya kira ya. Loh, dia membela saya, tetapi menganjurkan saya itu berurusan dengan urusan hukum yang tidak perlu sebetulnya. Enggak, karena begini, harus dijelaskan. Enggak, Mbak Mas Munarman, harus dijelaskan bahwa tindakan Mas Munarman itu melanggar hukum atau tidak. Yang berkewenangan itu siapa? Bukan kita kan? Bisa dong. Bukan kita dong. Itu peristiwa kan 2015. Ya, saya setuju, Bang. Kemudian kan sudah dari situ kan tidak ada perbuatan-perbubuatan pidana. Karena itu kan perbuatannya seminar. Begitu loh. Masa seminar dipanggil? Ini kita kembali ke zaman tapi kan itu sebenarnya juga melihat misalnya kebutuhan. Bang Nasir, kita potong ya. Maaf saya harus potong karena kita harus break. Tapi saya janji setelah pariwara pertama yang akan saya akan mintain tanggapan Bang Nasir Jamil. Boleh diminum dulu kopinya, Bang. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Kita bersama di sana ditetapkan 3 anggota Polri sebagai terlapor dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan, maka status dari terlapor 3 tersebut dinaikkan menjadi tersangka. Ya, pemberantasan aksi teror melalui penangkapan terduga teroris memang makin gencar akhir-akhir ini. Namun penindakan aparat juga tak lepas dari sorotan dan kritik. Kita akan membahas itu, salah satunya sudah bergabung di Mata Najwa Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo yang juga pernah mendampingi kasus Siono, terduga teroris yang tewas saat ditangkap Densus 2016 lalu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Trisno. Selamat malam Mbak Najwa, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah bergabung Pak, tapi saya mau memenuhi janji saya ke Pak Nasir Jamil dulu, karena tadi saya terpotong sebelum memberikan kesempatan Bang Nasir untuk menyampaikan pendapat. Tapi saya mau melanjutkan ini Bang Nasir, karena
ya hari-hari ini ramai penangkapan teroris, aksi teror kita lihat terjadi, dan yang paling baru juga adalah ketika polisi mengumumkan 3 tersangka anggotanya yang sudah menjadi tersangka kasus kilometer 50 Cikampek ketika tewasnya para laskar FPI. Bagaimana Anda menilai proses yang dilakukan oleh Bareskrim menindaklanjuti investigasi Komnas HAM ini? Iya, tentu saja karena ini sudah menjadi opini publik dan menggelinding kemana-mana. Dan tentu saja polisi kan dituntut untuk bersikap profesional dalam kerja-kerjanya. Nah, ketika misalnya dia menjadikan tersangka ya anggota polisi yang terlibat dalam tewasnya 6 laskar FPI itu, ya tentu sudah memiliki alat bukti, ya menunjukkan bukti-bukti bahwa memang layak untuk dijadikan tersangka. Meskipun memang ada beberapa rekan media bertanya kepada saya kenapa misalnya mereka tidak ditahan, kan begitu. Saya bilang itu memang subjektif dan objektifnya penyidik, ya. Tapi memang kan polisi tidak kemudian bisa bertahan dengan argumentasi itu. Harus ada kemudian narasi lain sehingga kemudian publik percaya bahwa memang polisi benar-benar serius dalam menangani soal ini. Nah, terkait dengan itu memang ada tim ya yang datang ke fraksi PKS misalnya. Waktu itu ada Marwan Batubara, ada Pak Abdullah Hemamahua dan beberapa orang lain datang ke DPR ya ke fraksi PKS menyampaikan aspirasi, dan tentu saja setiap hari Selasa fraksi PKS itu menerima siapapun ya untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dan salah satu itu disampaikan adalah bagaimana kemudian DPR bisa menggunakan hak angket ya untuk menyelidiki kasus ini. Ya tentu saja hak angket itu tidak bisa berdiri sendiri ya. PKS hanya 50 Tapi secara umum Anda melihat proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim itu sudah cukup transparan, akuntabel, sudah cukup terbuka? Iya, kalau kita lihat apa yang diinginkan oleh Pak Sigit itu kan bentuk responsibilitas ya Kapolri terkait dengan kasus itu. Sebelumnya dia jadi Kabar Eskrim, tentu dia paham, tahu ya dengan kejadian-kejadian itu. Karena itu menurut saya kita tunggu saja seperti yang dialami oleh misalnya Kadif Hupter ya, ada 2 jenderal ya, ada Jenderal Bintang 2 dan Jenderal Bintang 1 yang sudah dihukum oleh pengadilan. Oke, Pak Trisno bagaimana? Karena kita tahu PP Muhammadiyah sejak awal mengawal kasus ini. Bagaimana menilai perkembangan penyelidikannya sejauh ini? Ya, kami menganggap bahwa ini ditetapkan sebagai tersangka terlalu lama karena rekomendasi dari Komnas HAM itu sudah cukup memberikan arah. Walaupun kami juga tidak terlalu bersependapat dengan Komnas HAM, karena menurut kami ini adalah pelanggaran HAM berat yang seharusnya Komnas HAM yang melakukan penyelidikan dan menyerahkan ini ke pengadilan HAM. Tetapi karena ini sudah menjadi perkara dan sudah ditetapkan, maka kami menganggap ada lagi yang belum dilakukan, yaitu melakukan penahanan. Karena secara objektif ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kalau itu tidak dilakukan, maka terkesan ada pembedaan. Ya, kalau pelaku tindak pidana teroris misalnya, itu langsung ditangkap dan keluarga tidak bisa mengetahui mereka ada di mana. Mencari tahu bisa sampai 21 hari tidak diberitahu. Nah, ini perlakuan-perlakuan yang membedakan antara warga biasa dengan pihak kepolisian akan menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Sehingga menurut kami ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terbuka, transparan, dan disegerakan sampai ke pengadilan tanpa mengurangi bobot pembuktian yang sebaik-baiknya sehingga para pelaku itu dapat kita ketahui mengapa melakukan perbuatan itu, dan kalau bertanggung jawab tentu akan dipidana, dan siapa pihak lain yang juga turut bertanggung jawab. Karena kami tidak yakin ini hanya dilakukan oleh level di tingkat bawah saja terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana. Seperti itu pandangan kami terkait dengan perkara ini. Pak Trisno, ukuran transparansinya apa ya menurut Anda? Apakah misalnya namanya, identitasnya harus terbuka begitu? Atau apa nih ukuran-ukuran transparansi yang menurut Anda bisa jadi patokan bahwa ya penyelidikan ini berjalan akuntabel? Ya, saya kira kalau kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Komnas HAM, maka ada beberapa hal yang juga harus dikembangkan. Perkara ini tidak bisa hanya berhenti kepada pelaku di lapangan saja yang saat ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ada juga hal-hal yang harus diketahui karena ini adalah dimulai dari penjelasan tentang adanya penyelidikan.
Kalau adanya penyelidikan dan kemudian ada surat penetapan siapa-siapa saja yang melakukan penyelidikan, maka semua pihak itu harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga harus diketahui peran mereka masing-masing. Tidak kemudian hanya berhenti di pelaku yang kemudian dianggap melakukan pembunuhan. Karena ini rangkaiannya menurut kami ini menjadi satu kesatuan. Dan kami tidak melihat itu dilakukan secara terbuka. Memang tidak bisa kemudian semuanya disampaikan kepada publik karena ini adalah ranah yang dimana upaya-upaya untuk penyidikan saat ini itu adalah satu dokumen yang tidak bisa semuanya diberikan kepada publik. Tetapi setidak-tidaknya karena Komnas HAM yang memberikan rekomendasi tentu ada komunikasi, kemudian memberitahukan apa yang dilakukan dan juga saya kira kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu perlu diberikan informasi-informasi meskipun sifatnya adalah terbatas. Oke, baik. Kita harus break, nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Ya, kematian Siono terduga teroris asal Klaten, Jawa Tengah hingga kini masih menimbulkan tanda tanya. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan tidak ada perlawanan dari Siono terhadap petugas Densus 88 dan kematiannya terjadi akibat hantaman benda tumpul di rongga dada. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Tadi adalah cuplikan kasus Siono yang diduga juga menjadi korban kekerasan pada saat penangkapan terduga teroris. Dan kuasa hukumnya yang ketika itu dan sampai sekarang masih melakukan advokasi adalah Pak Trisno Raharjo dan teman-teman dari PP Muhammadiyah. Pak Trisno, ingin tahu adakah update dari kerja-kerja advokasi yang Anda lakukan sejak 2016 lalu sampai hari ini? Ya, kami masih terus mendesak pihak kepolisian dalam hal ini Polres Klaten karena kami melaporkannya ke sana untuk ini segera dinaikkan menjadi penyidikan. Bagi kami peristiwa KM50 itu adalah hal yang bisa menjadi komparasi kami kepada penanganan kasus Siono. Menurut pandangan kami, pihak kepolisian harus memperlakukan sama terhadap kasus ini ketika peristiwa di KM50 itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Maka menurut kami untuk kasus Densus 88 yang melakukan pembunuhan terhadap Siono itu harus segera dinaikkan di tingkat penyidikan. Karena itu akan membuka keadilan baik itu bagi keluarga dan juga bagi masyarakat Indonesia. Mengingat pihak kepolisian menyatakan telah melakukan otopsi. Ternyata ketika itu dilakukan otopsi atas permintaan Komnas HAM, tidak pernah dilakukan otopsi. Memang dilakukan CT scan, tetapi itu tidak merupakan standar yang benar di dalam melakukan otopsi. Apalagi ada perbedaan mendasar antara apa yang disampaikan oleh Polri yang menyatakan bahwa kematian Siono itu adalah luka di kepalanya. Sedangkan berdasarkan otopsi bedah mayat, itu penghujam kepada jantung dari keretakan-keretakan iga dan keretakan-keretakan terhadap dada Siono yang itu menunjukkan ada kekerasan dan Siono tidak melakukan perlawanan. Pak Trisno, jadi dari tahun 2016 sampai sekarang itu perkembangan, jadi hanya stuck begitu Pak? Tidak ada perkembangan berarti sama sekali? Ya, tidak ada perkembangan sehingga kami, walaupun ini tingkatannya penyelidikan, kami ajukan pra-peradilan pada tahun 2018 kami mengajukan, 2019 kami mengajukan pra-peradilan. Karena kami menyatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan itu ada, sehingga kami mengetahui bahwa tidak ada yang dilakukan apa-apa. Jadi pihak kepolisian sangat tertutup pada perkara ini. Saya ingin ke Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil, bagaimana seharusnya, karena ini kan satu contoh kasus. Setelah sebelumnya kita bicara soal KM50, ini bicara Siono, dan ada kemungkinan kasus-kasus lain begitu. Karena tapi bagaimana kemudian bisa memastikan mekanisme kontrol itu bisa dilakukan terhadap operasi-operasi terorisme seperti ini? Iya, semangatnya ketika kita merevisi Undang-Undang 15 2003 itu yang sekarang menjadi Undang-Undang 5 2018,
kan untuk mengimbangi ya kan antara hak asasi manusia dan kepentingan keamanan negara. Meskipun memang ada beberapa pihak mengkritik Undang-Undang 5 2018 ini. Oleh karena itu memang di dalam undang-undang itu kita bentuk tim untuk mengawasi ini supaya akuntabilitas, transparansi daripada upaya-upaya untuk menangani terorisme itu tidak melanggar hak asasi manusia. Ya kasus Siono itu kan diduga berat ya bahwa melanggar hak asasi manusia, artinya Siono bukanlah orang yang sebenarnya jaringan terorisme tadi itu. Nah ini memang satu dalam pandangan saya, kami juga harus mengakui bahwa ini sebuah kelemahan yang sampai hari memang belum terwujud. Ya mudah-mudahan saja, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini DPR bisa membentuk tim pengawas itu untuk membantu sebenarnya, ya membantu negara sehingga kemudian teror ini tidak menimbulkan prasangka. Jadi Nana, ketika kemudian teror ini terjadi, yang ada di tengah masyarakat apa? Prasangka dan pembelahan. Ini ada apa? Kepada siapa? Apakah ini ada agenda setting? Apakah ini ada tujuan-tujuan tertentu di luar penegakan hukum? Nah, oleh karena itu memang kan harus clear sebenarnya. Sehingga kemudian hukum itu punya nilai di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Bang Ridwan, mekanisme kontrolnya dari segi penanganan kasus-kasus terorisme ini ada di DPR kah? Atau bagaimana? Ya, saya melanjutkan Bang Nasir Jamil ya, bahwa operasi kontraterorisme ini nggak akan berhasil tanpa dukungan publik. Dan kasus-kasus seperti Siono itu membuat publik menjadi makin lama mencoba menjauh dari kasus ini. Ketika ada penangkapan terorisme misalnya, oh ini kan urusan polisi, bukan urusan Muhammadiyah. Sehingga kemudian lama-lama masyarakat ini terpengaruh bahwa seolah-olah terorisme ini agenda setting. Dan ini bahaya, karena dengan begitu terorisme nggak akan selesai. Bayangkan misalnya, ini lagi-lagi Mbak Nana, kita menyesal nggak ada Polri-nya. Misalnya kemudian Polri itu ngajak PKS, ngajak Bang Munarman, kan udah bukan FPI, jadi bukan organisasi terlarang. Keliling ke penjara-penjara, ketemu dengan napi-napi ter yang ada di penjara. Misalnya ketemu dengan Aman Abdurrahman. Misalnya Bang Nasir Jamil ketemu dengan Ustadz Aman Abdurrahman, tokoh JAD di Nusa Kambangan, live di Mata Najwa misalnya. Minta izinlah ke Densus, minta izin ke BNPT. Biar publik tahu bahwa teroris itu ada. Yang punya ideologi sesat itu ada. Sehingga kemudian narasi bahwa terorisme itu permainan pemerintah, pengalian isu, itu kemudian bisa terbuktikan salah dengan fakta. Nah, dalam kasus Siono misalnya, sebenarnya kalau advokat itu menelisik lebih jauh, ada teman-temannya Siono, namanya Lulu dan Joko, yang sekarang ditahan dalam kasus terorisme. Mereka bisa datang ke situ, tanya ke Lulu, tanya ke Joko, benar nggak Siono teman Anda? Nah, kalau kemudian di situ terjawab, advokat ini kan pasti punya bukti yang lebih kuat. Pak, saya masih terhubung dengan Pak Rumadi. Pak Rumadi, bagaimana Pak Rumadi? Jadi narasi-narasi tidak percaya pada terorisme, bahwa ini rekayasa, bahwa ini upaya untuk menyudutkan salah satu pihak, itu justru bersuburan kalau tidak ada transparansi, kalau tidak ada mekanisme kontrol yang ketat terhadap operasi terorisme ini sendiri. Pak Rumadi? Ya, saya harus mengingatkan Mbak, hati-hati bicara persoalan ini karena kalau tidak terkontrol ini nanti seolah-olah kita seolah-olah memberikan pemakluman terhadap terorisme. Bahkan misalnya setiap ada tindakan terorisme, peledakan, kemudian yang dilakukan adalah melakukan penolakan, denial. Ini adalah rekayasa segala macam, dan opini-opini seperti itu kalau diterus-teruskan itu kan sama artinya dengan mengatakan bahwa terorisme ini pikiran gitu. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ridwan Habib tadi, bahwa terorisme itu fakta. Jangan dianggap ini adalah sesuatu yang khayalan segala macam. Kalau misalnya di dalam proses penanganannya ada ada persoalan-persoalan, ada hal-hal yang dianggap menyimpang, dilakukan advokasi, dilakukan pembelaan seperti yang dilakukan oleh Pak Tresno, silakan saja. Tetapi tentu kita harus hati-hati betul supaya apa yang kita lakukan itu tidak justru memaklumi, memberikan permakluman terhadap tindakan-tindakan terorisme yang nyata-nyata itu faktual dan nyata-nyata memberikan teror kepada masyarakat gitu. Saya kira kita perlu hati-hati di situ, Mbak Nana. Narasi-narasi yang berkembang sejauh ini menurut Anda memang apakah itu sepihak begitu, atau ini memang harus sudah ada kontrol lebih ketat, harus sudah ada tindakan lebih jauh dari pemerintah untuk memastikan tidak menjadi bola liar?
Mbak, terorisme itu kan kita sepakati sebagai extraordinary crime ya. Betul. Sebagai kejahatan yang luar biasa. Sebagai kejahatan yang luar biasa, dia tidak bisa diatasi dengan biasa-biasa saja. Tentu harus dilakukan dengan upaya-upaya yang luar biasa. Makanya kita punya undang-undang khusus, Undang-Undang 5 yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir Abbas. Saya kira Nasir Jamil. betul tadi yang disebut oleh Pak Nasir Jamil tadi, mohon maaf. Jadi memang kita harus menyeimbangkan antara kebebasan di satu sisi, soal hak asasi manusia, tapi kita juga harus memberikan perlindungan rasa aman kepada masyarakat. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya saya kira transparan. Organ-organ yang diberikan kewenangan untuk memberikan pengawasan, terutama DPR, saya kira juga DPR mempunyai kewenangan untuk memberikan pengawasan. Jadi menurut saya kita perlu hati-hati di situ. Jangan sampai apa yang kita lakukan seolah-olah membelokkan berbagai macam isu terorisme itu, kemudian kita terjatuh pada permakluman, bahkan menolak bahwa terorisme itu tidak ada, bahwa terorisme itu adalah bikinan si A, si B, dan sebagainya, yang menurut saya dalam situasi seperti sekarang ini, pikiran-pikiran seperti itu menurut saya harus dijauhkan. Baik, kita akan kembali karena setelah itu bisa melemahkan upaya untuk perang melawan terorisme. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Saya ingin langsung ke Pak Trisno Raharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Pak Trisno, saya ingin minta tanggapan Anda. Mohon maaf Bapak, kita sudah mulai. Terima kasih. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Trisno Raharjo. Pak Trisno, tadi yang disampaikan oleh Pak Rumadi, harus hati-hati nih, jangan sampai malah justru memberikan ruang pada pola-pola terorisme untuk muncul, gerakan-gerakan teror untuk muncul. Kalau kemudian penyikapan dan pernyataan-pernyataan yang muncul justru membuat masyarakat tidak percaya pada aksi terorisme. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Trisno? Ya, ini semua persoalannya bahwa penegakan tindak pidana terorisme, walaupun dengan cara-cara yang luar biasa, itu harus menghormati hukum dan harus menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada. Nah, itu yang banyak sekali tidak terjadi. Penangkapan, penahanan, semuanya itu diabaikan seolah-olah itu perang melawan teroris. Kita itu adalah menggunakan sistem peradilan pidana. Maka hormati hak asasi para pelaku tindak pidana ini. Bukan kita kemudian menyatakan, loh nanti korban bom itu bagaimana. Ingat dulu, Densus 88 itu polisi, bukan tentara. Maka mereka itu harus menggunakan prinsip-prinsip penegakan hukum yang sebaik-baiknya. Jangan menjadikan penegakan hukum ini menghasilkan teroris yang baru. Bukan karena jaringan, tetapi dendam. Bagaimana Pak Rumadi? Boleh langsung ditanggapi Pak Rumadi? Ya, apapun yang dilakukan oleh aparatur negara, termasuk polisi, kan ada kerangka hukumnya. Jadi polisi Densus 88 tidak akan mungkin dia berani untuk melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan yang berada di konteks di luar hukum, itu tentu bisa dipersoalkan. Tetapi soal penahanan, soal interogasi, segala macam, itu semuanya dalam kerangka hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sudah memberikan mandat kepada polisi untuk melakukan berbagai macam upaya sesuai dengan koridor hukum. Saya kira kalau soal itu sudah pastilah tidak mungkin polisi melakukan tindakan-tindakan yang justru berseberangan dengan hukum. Oke, Bang Munarman silakan, saya minta komentar Anda singkat untuk menutup juga sebelum nanti saya lempar ke Pak Ridwan. Ya, saya kira begini, kalau terorisme ini mau dilakukan dengan pendekatan hukum itu adalah membawa orang hidup-hidup ke dalam ruang pengadilan untuk diproses hukum. Untuk bisa orang dibawa ke ruang pengadilan, bukti-buktinya harus nyata dan harus kuat, tidak boleh direkayasa, itu satu. Kalau ini dipandang persoalan intelijen, maka dia harus dijauhkan dari publikasi, dia harus dijauhkan dari cara-cara pendekatan yang berlebihan secara opini. Nah, itu ahlinya Pak Sulaiman, saya kira itu ya. Jadi harus dibedakan antara pendekatan intelijen, pendekatan hukum, dan pendekatan opini. Kita ini terlalu banyak memainkan ini di segi opini, sehingga masyarakat malah menjadi tidak percaya. Itu pesan saya. Bagaimana dan Bang jangan Ridwan? lupa, undanglah para stakeholder. Ya, Mbak Nana, saya melihat di media sosial masih ada ucapan-ucapan bahwa terorisme itu rekayasa. Tetapi kadangkala mereka yang menyampaikan bahwa terorisme itu rekayasa tidak mau menyimak secara seksama proses pengadilan yang sangat terbuka. Misalnya dalam kasus penusukan Pak Wiranto.
saat itu banyak sekali omongan bahwa masa Menko Polhukam bisa ditusuk teroris. Tetapi ketika pengadilannya yang sudah beberapa kali berjalan dan vonis 12 tahun bagi pelaku, mereka yang dulunya termasuk politisi loh, saya nggak nyebut nama, tokoh-tokoh publik yang kalau bicara dikutip media, itu mereka kemudian nggak meralat ucapannya dulu bahwa penusukan Wiranto adalah rekayasa. Nah, kalau seperti ini terus, ini akan menjadi ekosistem yang subur, sehingga masyarakat tadi sampaikan Pak Mas Rumadi dari KSP, masyarakat menjadi apatis. Saya setuju dengan Mas Munarman, proses penegakan hukum dilakukan secara profesional. Karena itu Densus 88 perlu diawasi. Dan ini sebenarnya ranah DPR dan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang 5 tahun 2018. Ya. Nah, sekali lagi Mbak Nana, tanpa pelibatan semua ormas, semua elemen masyarakat, terorisme ini akan terus menjadi circle. Ya. Tidak akan selesai. Jadi kalau pertanyaan kita hari ini teror untuk siapa, mungkin saya usul teror sampai kapan? Diganti judulnya. Dan itu sangat menyeramkan, sampai kapan seolah-olah tidak akan berhenti. Ya, sebenarnya ada dua hal yang waktu itu kayaknya kan. Baik. Artinya bagaimana mencegah dampak negatif terorisme yang meluas dalam kehidupan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat yang diberi tugas oleh negara dalam memberantas terorisme. Itu yang harus kita ini kan. Dua-duanya perlu dilakukan. Kalau ada penyalahgunaan harus ada pertanggungjawaban hukum juga. Ya. Si aparatnya. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih Pak Rumadi, terima kasih Pak Risno, terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan Mata Najwa. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terorisme itu nyata dan fakta. Terorisme bukanlah tindakan yang tidak bermakna. Aksi-aksi teror selalu punya pesan di dalamnya. Serangan yang dilakukan oleh para pelaku tunggal jelas bukan untuk membuat seluruh musuh jadi tanggal. Aksi nekat menyerang markas polisi sendirian saja ialah pesan bahwa mereka niscaya akan selalu ada. Bahwa teror tidak harus dengan alat-alat yang canggih, seorang dan seadanya sudah bisa melahirkan perih. Perang melawan teror menjelma gerilya berjangka panjang melawan sel-sel kecil lincah yang selalu siap menyerang. Jangan sampai negara kalah dari teroris yang garang, jangan pula ditukar agenda sempit segelintir orang. Akuntabilitas penanganan teror menjadi isu penting. Hukum tak bisa ditegakkan dengan cara-cara yang miring. Kebencian tak bisa dilumerkan dengan kebencian yang lain. Main cap dan label bikin polarisasi bertiup seperti angin. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalau